Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Dua Sektor Pilihan Lo Keng Hong. Fokus di dua sektor bagus ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini kita akan membahas salah satu video tentang Lo Keng Hong dengan judul Seminar Saham Spesial Bapak Lo Keng Hong pada tanggal 25 Maret tahun 2023 dari GBI WTC. Ya, next yang pegang mic, silakan. Shalom Pak Lo Keng Hong, saya Zoe dari SMP kelas 3. Nah, aku tuh baru kenal saham tuh baru-baru ini gitu. Saham apa sih yang kalau Keng Hong tuh lagi cicil gitu? Wih, hebat lo, baru SMP 3 udah nanya saham ya. Saya SMP 3 belum tahu apa-apa, umur 30 baru tahu tentang saham saya. Ini SMP. Beli saham apa sih? Kalau saya sebut nanti harga sahamnya melonjak gimana? Dan yang kedua, saya bukan seorang penasihat investasi, tidak boleh memberikan rekomendasi membeli atau menjual menurut peraturan OJK ya. Tapi saya suka dua sektor. Nah, saya sebut sektornya aja. Saya suka dua sektor, satu bank, satu tambang batu bara. Saya suka ya. Karena bank, ada bank swasta labanya 40 triliun laba bersih. Wih, enak ya, punya laba 40 triliun. Kita nggak usah bangun bank yang besar, tahu-tahu kita dapat pembagian keuntungan dari bank itu. Ada tadi saya sebutin ada Adaro, itu bukan rekomendasi membeli ya atau menjual. Saya punya tambang batu bara yang lain yang lebih murah. Itu labanya 38 triliun ya. Hanya dua sektor ini yang bagus ya. Kalau mau beli bank, beli tambang batu bara. Kenapa? Orang yang terkaya di Indonesia usahanya dua sektor ini ya. Ada si A, orang paling kaya di Indonesia, usahanya apa? Punya bank dia. Sekarang ada lagi orang terkaya ngalahin, siapa orang terkaya, usahanya apa? Tambang batu bara. Ya, jadi dua sektor ini usaha yang bagus, ya. Yang labanya bisa puluhan triliun. Ya. Fokus saja di dua usaha ini, demikian ya. Nah, dari pembahasan singkat Pak Lo Keng Hong tadi, kamu bisa melihat adanya dua sektor, yaitu sektor banking dan sektor batubara. Nah, sekilas kita lihat tentang beberapa saham yang pernah dimention oleh Pak Lo Keng Hong, seperti BNGA yang dalam 5 tahun naik 78% dengan harga terakhir 1.710. Ada juga NISP yang naik 53,2% dengan harga terakhir 1.310. Dan ABMM dengan harga saham 3.440 yang harga sahamnya sudah naik 124% selama 5 tahun terakhir. Itu merupakan 3 contoh saham dari dua sektor yang disebutkan Pak Lo Keng Hong, yaitu perbankan dan batubara. Nah, ada juga statement dari Pak Lo Keng Hong yang menyatakan bahwa beberapa nama orang terkaya di Indonesia merupakan orang-orang yang memiliki kepemilikan di dua sektor tadi. Contohnya seperti Bapak Robert Budi Hartono dan Bapak Michael Hartono sebagai pemilik Bank Sentral Asia yang berada pada sektor banking. Ada juga Pak Prajogo Pangestu yang pemilik Barito Renewables Energy. Dan ada juga Pak Lau Tuk Kong yang mana memiliki perusahaan batubara terbesar keempat di Indonesia. Itu merupakan pembahasan sekilas terkait statement yang dikatakan oleh Pak Lo Keng Hong tadi. Ya, sebelah sana, silakan. Baik, selamat siang Pak Lo. Ya. Perkenalkan, nama saya Michael, berumur 24 tahun. Saya cukup concern dengan apa yang Bapak bicarakan melihat situasi dalam membeli saham. Salah satu sektor yang mungkin saat ini saya baru concern, barusan itu adalah bagian sports dan entertainment. Mengingat kita sudah memasuki industri 4.0, sebentar lagi 5.0, di mana akan lebih banyak dominan dengan kegiatan internet. Salah satu industri yang mungkin saya baru concern ini adalah industri game, di mana variabel yang kita punya itu adalah 5,1 miliar pengguna internet di dunia, 4,6 pengguna sosial media, dan 3,3 miliar
pemain game online di dunia. Salah satu turnamen yang terbesar di dunia yaitu The Internationals, di mana juara satunya itu mendapatkan hadiah 40 juta dolar. Menurut Bapak dalam industri ini bagaimana untuk kedepannya dalam perkembangan saham ini? Mengingat kita sudah mau memasuki era yang lebih modern. Terima kasih. Sepertinya belum ada ya perusahaan seperti itu di Bursa Efek Indonesia. Ya, saya kebetulan nggak berinvestasi di luar Indonesia, hanya di Indonesia. Dan sepertinya perusahaan seperti itu belum ada kali di Indonesia. Perusahaan apa game gitu ya. Kebetulan saya juga orang tua gaptek ya, jadi nggak begitu mengerti ya. Terus terang aja saya gaptek ya. Tidak aktif di sosial media, tidak punya Instagram, tidak punya Facebook, tidak punya Twitter, tidak punya apa, semua nggak ada. Kalau ada nama saya itu semuanya palsu, ya palsu semuanya. Saya gaptek ya, dan saya juga nggak mau punya follower ya. Orang-orang cari follower sebanyak-banyaknya agar bisa dimanfaatkan oleh dia, agar dia menjadi kaya, bukan followernya yang kaya. Tapi saya tidak mau follower seorang pun ya. Orang yang bisa menggandakan uang tidak mau seorang pun follower. Jadi saya nggak mau ada follower. Jadi nggak punya Instagram. Kira-kira gitu. Oke. Ya. Makasih Pak. Wi, Ya. tunggu sebentar. Saya Ya. kasih kesempatan dulu. Oke. Siang Pak Lo, saya Iya. Ratna, jemaat WTC. Iya. Bu Ratna. Pertanyaan saya, kan Pak Lo tadi menganjurkan cari saham Mercy seharga bajai. Itu Iya. bagaimana menilainya? Kalau misalnya dari fundamental perusahaan, itu poin-poin apa aja yang harus kita perhatikan? Terus nih, kalau kode saham ITMG itu pernya kan 2 Pak. Kalau Bapak jadi saya beli nggak? Beli. Beli. Oh, Ibu dapat jawabannya tuh, suruh beli. Silakan Pak. Ayo, kalau Indikatornya perusahaan yang pertama kan lihat manajemennya dulu, apakah mereka orang jujur atau orang tidak jujur ya. Jangan pernah membeli perusahaan yang dipegang oleh orang yang tidak jujur. Uang kita bisa habis ya. Kedua tentu bisnisnya bagus atau jelek ya. Tadi saya udah sebutin ada 2 bidang usaha yang bagus. Yang ketiga lihat labanya besar apa enggak ya. Tadi Ibu bilang ITMG boleh beli nggak? Tahu nggak ITMG labanya berapa? Nggak tahu Ibu. Saya tahu labanya 18 triliun tahun lalu. Jadi mesti tahu tuh satu-satu semuanya ya. Jadi kita tidak beli kucing dalam karung ya. Dan dia bisa kasih payout ratio yang besar loh. Mungkin kalau dia bagikan seluruhnya ya luar biasa, 18 triliun dibagikan seluruhnya kepada pemegang saham ya. Tapi nggak tahu juga, mungkin 70%. Labanya besar. Bagaimana tahu itu murah atau tidak? Gampang Bu. Dari price earning ratio yang rendah, price to book yang rendah. Ibu tadi udah tahu ITMG PI-nya 2 kali, ada saham yang PI-nya 20, 40, ada yang 2 kali, yaitu 2 kali yang murah sekali. Kira-kira demikian Ibu. Nah, dari pembahasan tadi juga kamu bisa lihat beberapa kriteria analisa fundamental yang bisa dipertimbangkan. Yang pertama adalah manajemen orang yang jujur. Tentu untuk memilih saham, apabila kita ingin hold saham tersebut dalam jangka panjang, kita harus pastikan bahwa perusahaannya dipimpin oleh manajemen orang yang jujur. Yang artinya tidak memiliki skandal atau tidak memiliki kasus yang beraneka ragam, tapi benar-benar bekerja untuk memajukan perusahaan. Kedua, bisnis yang seperti yang sudah dikatakan tadi, contoh yang bisa dipertimbangkan adalah sektor perbankan dan batubara. Mengingat saat video ini dibuat, kedua sektor ini menghasilkan laba yang sangat besar. Tapi ingat, ini juga harus dipertimbangkan untuk situasi yang berbeda. Misalnya jika kamu menonton video ini beberapa tahun sebelumnya, mungkin saja ada terjadi perbedaan. Ketiga, perusahaan cetak laba yang besar dengan payout dividen yang besar. Tentu saja perusahaan yang mencetak laba yang besar secara logika
seharusnya membagikan dividen kepada pemegang sahamnya juga. Tapi mungkin saja ada beberapa pertimbangan lain jika labanya besar tapi tidak bagi dividen, misalnya untuk ekspansi bisnisnya. Untuk itu kamu juga harus mempertimbangkan banyak aspek terkait poin ketiga ini. Bukan berarti saat perusahaan membagi dividen yang besar, otomatis perusahaan itu bagus. Di sisi lain, tidak berarti juga meskipun saham tersebut tidak membagi dividen, otomatis saham tersebut jelek. Karena ada berbagai pertimbangan yang harus dipertimbangkan juga. Dan poin keempat, PER dan PBV yang rendah yang bisa dijadikan patokan untuk analisa valuasinya. Memang terkesan sederhana. Untuk manajemen yang jujur, bisnis bagus, perusahaan cetak laba besar dengan dividen, serta analisa valuasi PER dan PBV. Tapi untuk kamu yang menerapkan 4 strategi ini sebenarnya bisa dikatakan cukup mewakili analisa fundamental. Meskipun tentu harus melihat beberapa komponen lainnya juga, tapi 4 poin ini cukup menggambarkan analisa fundamental sebuah perusahaan. Terima kasih Pak Lo. Iya. Silakan. Ya, selamat siang Pak Lo. Iya. Perkenalkan nama saya Yafet, saya jemaat juga dari sini, Iya. dari gereja GBWTC. Saya pengen belajar tentang cara berpikirnya Pak Lo. Kebetulan saya sudah aktif berinvestasi selama 3-4 tahun, dan saya pelajari bahwa Pak Lo pernah waktu itu beli saham Bumi, ya kan? Terus kemudian saham Buminya itu tuh turun dan sampai bahkan PKPU. Terus kita tahu juga, maaf ya, maksudnya kalau saham Bumi itu kan dari Bakri itu kan GCG-nya mungkin nggak terlalu yang bagus gitu ya. Tapi apa yang membuat Pak Lo itu saat itu berani untuk terus beli-beli terus sampai akhirnya average down sehingga akhirnya Pak Lo bisa untung, padahal saham Buminya waktu itu turun terus sampai mau PKPU. Saya pengen belajar bagaimana apa yang Pak Lo pikirkan saat itu gitu. Terima kasih banyak. Ya, cukup. Ya. Silakan Pak Lo. Makasih. Waktu harga sahamnya tinggi, nggak ada yang permasalahkan mengenai tata kelola. Ya. Waktu sahamnya turun baru dipertanyakan. Ya. Waktu saya beli kan belum ada masalah itu. Ya. Saya cuma lihat waktu itu saham itu terlalu murah, terlalu murah. Coba dia punya cadangan batu bara terbukti ya, proven reserve dari GORC ya. Itu 2 miliar ton loh. 2 miliar ton kalau kali $100 aja deh. Berapa tuh? 2 miliar ton kali $100. Berarti 200 miliar dolar. Ya, 200 miliar dolar. 200 miliar dolar kali 15.000. Berapa tuh, nggak tahu berapa. 200 miliar dolar kali 15.000, berapa sih? 3.000 triliun ya. Sedangkan perusahaannya cuma harga sahamnya gocap kali 22 miliar lembar saham, berapa itu? 1 triliun ya. Perusahaannya cuma harga sahamnya gocap kali 22 miliar lembar saham, 1,1 triliun. Kekayaannya punya begitu banyak itu loh ya. Kekayaannya bukan bohong loh kan, yang hitung itu dari GORC ya, lembaga yang paling dipercaya. Dan selain itu juga kan kita lihat sampai saat ini masih 80 juta ton per tahun ya. Kalau kali $100 aja berapa tuh, 80 juta ton. 8 miliar dolar ya, masih penjualannya 8 miliar dolar. Kira-kira gitu ya, karena kenapa lihat? Karena ada batu bara emas hitam 2 miliar ton di dalam yang mereka miliki, begitu kaya. Kira-kira gitu, oke. Oke, shalom Pak Ya, Lo. oke, ya shalom. Selamat datang di gereja kami Pak. Iya. Ya kan karena Bapak yang langsung kirim undangan ke saya, makasih Pak. Ya. Saya mau tanya begini Pak, kan Pak Lo tahu kan ya, saya saham di mana tempat saya bekerja adalah Wonderful Company yang Bapak punya. Tapi saya nggak sebut mereknya karena nggak enak. Cuman yang saya mau sampaikan gini Pak, Bapak itu kan ngincer saham-saham dengan PER rendah, kemudian price to book value yang rendah juga gitu ya Iya, Pak ya. iya, iya. Profitability-nya bagus, company-nya sehat, GCG-nya juga bagus. Nah, cuman gini Pak, saya mau menanyakan tuh tentang kesabarannya Pak Lo nih. Karena gini Pak, banyak perusahaan, termasuk perusahaan di mana tempat saya bekerja ya Pak Lo, itu kan sebetulnya perusahaan yang sebetulnya yang tadi saya bilang PBV dan PER-nya bagus,
Tetapi sebetulnya GCG-nya kan nggak gitu bagus Pak, karena ya Bapak tahu kan saya sering sharing juga ke Bapak tentang internalnya kami, internalnya pemegang saham pengendali kami, bahkan Bapak kalau saya nggak salah Bapak belum pernah ketemu nih sama pemegang saham pengendalinya tempat saya kerja gitu ya Pak ya. Nah, even yang tadi Bapak bilang bahwa saya sabar nungguin gitu kan Pak ya sampai nanti harga sahamnya naik, itu cenderung saham akan naik pada saat perusahaan melakukan corporate action atau perusahaan gonjang-ganjing akan dijual atau melakukan corporate action apa. Seperti contoh nih Pak ya company tempat saya bekerja kan saat ini SMFG maju lagi nih Pak gitu kan, karena pemegang saham pengendalinya terbebas dari kasus pajaknya yang Angin Prayitno Aji itu. Nah jadi Bapak kok bisa sabar sih Pak, padahal sebetulnya apakah nggak takut Pak bahwa saham dengan perusahaan dengan fundamental bagus, PER-nya bagus, PBV-nya bagus, tetapi ya ada GCG-nya yang diragukan sebenarnya, sehingga riset-riset orang-orang investor gede itu udah pada tahu dan wah ini ada resikonya, ini saham akan naiknya, dia akan tidur terus dan Bapak kudu sabar terus sampai akan ada corporate action. Misalnya saham perusahaan gede itu pengendalinya mau jual atau apa, baru naik gitu Pak harganya. Itu sih Pak. Yang satu Pak. Kemudian yang kedua saya sebenarnya ingin minta Bapak bersaksi Pak Lo bersaksi Bapak kan sebagai seorang investor yang sangat sukses nih Pak. Karena diberkati Tuhan. Nah, bersaksinya gini Pak, maksudnya apa sih yang saat ini Pak Bapak buat Tuhan atau mungkin buat sesama-sesama yang berkekurangan, apa nih yang Bapak udah yang mungkin Bapak karyain gitu. Mungkin bersaksi buat menguatkan iman kita juga Pak, gitu Pak. Thank you ya Pak. Ya, makasih Pak. Ya, kebetulan saya punya saham di tempat Pak Steven ini bekerja ya. Jadi beliau tahu saya pemegang saham nomor 3 terbesar di sana. Ya. Kenapa saya beli? Karena nilai buku per sahamnya 1.200, harga sahamnya 200. Udah saya beli aja lah. Saya beli. Andai kata ada menurut beliau tata kelola yang tidak baik ya masih tertutupi oleh margin of safety ya. Jadi barang 1.200 saya belinya 200 kan ada margin of safety, ada keamanan buat saya 1.000 ya. Jadi saya beli udahlah ini Mercy harga bajai, saya beli aja jadi pemegang saham. Tapi saya beli 200, saya sempat 400 tuh investasi saya udah naik 100% ya. Saya belum jual ya. Jadi kenapa saya bisa sabar menunggu, karena saya punya keyakinan saham ini under value, terlalu murah. Masa perusahaan sebagus di tempat Bapak bekerja nilai buku per sahamnya 1.200, harga sahamnya 200, ya udah saya beli aja. Dan ternyata nggak keliru juga kan, saya beli 200 kan sempat 400 ya. Demikian ya Pak. Oke. Ya, untuk pertanyaan berikutnya jangan terlalu melebar, yang sudah pegang mic. Langsung ke inti pertanyaannya ya, karena mau ada acara kita mau close ya. Silakan Bu. Thank you Pak Lo. Saya Catalina. Saya pengen tanya Pak Lo, bagaimana caranya strategi kita dengan uang yang terbatas? Kan tadi Pak Lo sempat bilang sebenarnya kalau ada saham bagus langsung aja jebretin gitu. Tapi tadi Pak Lo juga sempat ada ngomong kalau ada saham bagus Pak Lo cicilin gitu. Nah kira-kira strateginya gimana, karena dengan uang terbatas kita bisa portofolionya yang baik gitu. Itu Pak Lo, thank you. Ya, makasih. Kenapa saya belinya nyicil? Karena sahamnya nggak begitu liquid. Ya, supply yang jual itu nggak gitu banyak. Jadi saya harus belinya pelan-pelan, ya pelan-pelan supaya harga sahamnya nggak naik. Ya, sebetul kalau ada banyak ya saya mau sikat semuanya sekali banyak nggak apa-apa. Tapi kenapa saya nyicil belinya? Supaya harga sahamnya nggak naik. Ya, saya pelan-pelan saya beli supaya sahamnya nggak naik ya. Kalau saya beli sekaligus hari itu kan supply-nya juga sedikit, nanti harga sahamnya naik, cost-nya jadi mahal ya. Sebetulnya saya pengen beli sekaligus semuanya, tapi barangnya nggak ada. Jadi saya mesti cicil pelan-pelan ya Pak. Ya Bu. Saya nggak kedengeran suaranya, bisa dikasih mic-nya. Dengan maksudnya dengan uangnya terbatas, misalnya kita cemplungi semua, kadang-kadang saham tiba-tiba kita lihat murah, besoknya turun lagi tuh Pak. Maksudnya strategi yang Pak Lo kira-kira bisa berikan kepada kami gitu. Thank you Pak Lo. Kalau saya misalnya tadi saya ada satu perusahaan yang saya bilang saya pemegang saham terbesar nomor 3 di situ.
Kalau saya beli misalnya dia nilai buku per sahamnya 1.200, saya beli di 200. Terus saham itu turun ke 150. Saya tambah beli lebih banyak loh. Wah, enak ya. Saya nggak minta diskon, dikasih diskon, saya beli aja terus lebih banyak. Mungkin jadi pemegang saham nomor 2, bukan nomor 3 lagi, saya beli lebih banyak. Kenapa saya nomor 3 nggak naik menurut? Karena waktu saya beli dia keburu naik, ya udah saya nggak kejar, ya, biasanya gitu. Beli lebih banyak. Kita udah bener nih. Anggap aja saya nggak minta diskon, dikasih diskon, udah beli lebih banyak, gitu ya Bu. Iya. Saya kenapa tiap hari tidur nyenyak, ya karena saya beli saham-saham yang punya margin of safety yang besar, keamanan yang besar buat saya, dan saham-saham yang saya beli itu adalah perusahaan bagus yang murah, yang resikonya juga sangat rendah buat saya. Ya tadi seperti Bapak tadi bekerja jemaat di sini, kerja di satu perusahaannya nilai bukunya 1.200, harga sahamnya 200, ada diskon yang besar sekali. Ya saya beli, tentu enak tidur saya, happy aja, di bawah happy aja. Demikian kira-kira jawaban saya Pak. Ya. Wow, tepuk tangan dong. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.